Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasri Fitriati dengan NIM 31074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi neural network menggunakan model perceptron. Studi kasusnya kita akan bahas pengenalan pola logika N. Di sini kita memiliki 4 sampel data yang mempresentasikan gerbang logika N. Seperti yang kita tahu, target Y hanya akan bernilai 1 jika kedua input X1 dan X2 nya 1. Logika N adalah kasus dasar dalam machine learning yang bersifat linear. Target hanya bernilai 1 jika kedua input bernilai 1. Tugasnya menggunakan model single perceptron dengan metode online learning untuk memperbarui bobot secara langsung setelah setiap sampai di proses. Di sini terdapat parameter inisialisasi awalnya. Yang pertama itu bobot awal, yang dimana terdapat W1 sama dengan 3 dan W2 nya sama dengan 2. Untuk learning rate nya itu 0,3, yang dimana mengontrol laju koneksi bobot. Selanjutnya bias dan epoch, yang dimana bias awalnya itu 1, epoch nya itu 2. Di sini ada formula dan landasan matematisnya. Yang pertama itu kombinasi linear atau output, yang dimana output X1 dikali W1 plus X2 kali W2 plus B. Update bobot barunya W new sama dengan W lama plus learning rate dikali error dikali X1 dikali X. Selanjutnya hitung error, yang dimana Y dikurang 0. Selanjutnya update bias baru, yang dimana B new sama dengan B all plus error dikali N atau learning rate. Selanjutnya mean atau MSE sama dengan 1/n atau target dikurang output pangkat 2. MSE digunakan sebagai indikator keberhasilan pelatihan. Semakin rendah MSE, semakin akurat model dalam memprediksi target. Implementasi digital MS ke Excel, kita akan beralih ke Excel. Di sini terdapat learning rate-nya itu 0,3. Untuk epoch-nya training dari seluruh dataset. Y ada target yang kita mau, yang dimana terus selanjutnya B itu bias, W1 adalah bobot awal, W2 nya bobot W2, O nya itu output. Selanjutnya error, selisih antara target yang kita inginkan dengan output yang kita terima. Selanjutnya MSE, setiap error dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan jumlah data, atau MSE itu mean square error. Untuk mendapatkan nilai outputnya, kita akan menggunakan yang dimana X1 dikali W1
atau W awalnya, terus ditambah X2 dikali W2 ditambah bias akan menghasilkan 6. Selanjutnya untuk errornya itu Y ditambah Y dikurang 0 atau output, yang dimana untuk hasilnya itu negatif 5. Selanjutnya W-nya W lama W1 ditambah dalam kurung learning rate dikali error dikali X1 akan menghasilkan 1,5. Begitu pula W2-nya. Untuk biasnya itu atau bias yang dimana B new sama dengan B off ditambah E dikali error akan menghasilkan negatif 0,5. Untuk nilai MSE-nya ini kita dapat dari nilai dari setiap error ini dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan jumlah data akan menghasilkan 6,648.525. Kita akan melakukan perhitungan ini sampai iterasi ke 55 dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya kita akan beralih ke PPT. Di sini ada hitung manual epoch 1 yang dimana pada data pertama dengan input 1 kita mendapatkan kombinasi linear 6, kombinasi linearnya 6, errornya negatif 5. Untuk W baru W1 barunya itu 1,5, W2 barunya 0,5 dan biasnya negatif 0,5. Dan untuk nilai MSE-nya itu error di pangkat 2 per N, yang dimana negatif 5 di pangkat 2 plus negatif 1 pangkat 2 plus 0,3 pangkat 2 plus 0,71 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 25 plus 1 plus 0,09 plus 0,541 dibagi 4 dengan hasil 6,6485. Selanjutnya di epoch kedua itu langkah koreksi pada epoch kedua bobot awal dimulai dari hasil update terakhir, di mana epoch pertamanya itu W1 1,2, W2 nya 0,59, biasnya negatif 0,497 dan learning rate nya itu 0,3. Yang dimana outputnya terdapat 1,293
errornya negatif 0,293, W1 barunya 1,1121, W2 barunya 0,502, dan bias barunya negatif 0,5849. Untuk MSE nya 0,2179. Selanjutnya implementasi ke kode Python, kita akan beralih ke Google Colab. Di sini kita menggunakan bahasa Python dengan library import pandas aspd. Untuk datanya kita masukkan yang tadi itu W1 W2 biasnya, dan learning rate-nya itu 0,3, epoch-nya 55. Di sini untuk X1-nya untuk outputnya itu X1 dikali W1 plus X2 kali W2 plus B atau bias. Errornya itu Y kurang output. Selanjutnya di sini hitung MSE-nya hanya di baris terakhir setiap epoch. Selanjutnya program akan melakukan looping otomatis dan mencetak tabel hasil perhitungan untuk setiap baris data. Untuk epoch pertamanya itu di sini 6, MSE-nya 6,6485, dan epoch keduanya itu 0,2179 sampai ke iterasi 55. Selanjutnya beralih ke PPT. Untuk analisis evaluasinya atau MSE trendnya itu untuk epoch pertama di 6,64 dan epoch keduanya itu 0,21. Penurunan MSE sebesar 96,8% menunjukkan model telah belajar pola logika N dengan sangat efektif. Untuk kesimpulannya, kita menggunakan metode MS Excel, manual kertas, dan Python pandas. Untuk epoch kedua di bobot epoch keduanya itu terdapat 0,2179 dan bobot satu akhirnya 0,9539. Begitu pula untuk metode manual kertas dan Python pandasnya. Untuk status validasinya itu 100%. Kesuksesan validasi di semua platform membuktikan algoritma telah diimplementasikan dengan presisi tinggi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.